Assalamualaikum. Yuk belajar matematika bersama ans.math. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat, seperti 11 dibagi 2, mendapatkan hasil bagi 5 dan sisa 1, atau dapat dituliskan sebagai 11 sama dengan 2 kali 5 ditambah 1. Artinya yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Jika suatu suku banyak Px berderajat n dibagi oleh Qx berderajat m dengan m kurang dari n akan menghasilkan hasil bagi Hx berderajat n-m dan sisa Sx maksimal berderajat m-1. Dapat ditulis Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Pembagian polinomial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, cara bersusun. Metode ini metode yang paling universal. Gunakan cara ini ketika pembagi berderajat lebih dari 1 dan bentuknya sulit difaktorkan, atau sebagai metode cadangan jika lupa rumus cara lain. Yang kedua, metode Horner. Metode ini dapat digunakan jika pembagi polinomial berbentuk linear seperti x min k atau ax min b, dan bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Yang ketiga yaitu metode Horner-Kino. Metode ini dapat digunakan ketika pembagi adalah bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan atau yang tidak dapat difaktorkan. Berikutnya ada teorema sisa, digunakan untuk mencari sisa pembagian dengan cara substitusi. Dan yang terakhir ada teorema faktor, digunakan khusus untuk mencari faktor, akar-akar rasional atau pembuat nol dari suatu persamaan polinomial. Konsep ini menyatakan bahwa jika suatu nilai k menghasilkan sisa 0 atau p dalam kurung k sama dengan 0, maka x min k adalah faktor dari polinomial tersebut. Yang pertama, kita akan belajar cara bersusun. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 7x tambah 1 oleh x min 2. Seperti pembagian bersusun pada bilangan bulat, kita letakkan yang dibagi di bagian dalam dan pembagi di bagian luar. Kemudian kita bagi dari mulai pangkat yang tertinggi. Di sini 2x pangkat 3 dibagi x, menghasilkan 2x kuadrat. Nah, kemudian kita kali 2x kuadrat dikali x sama dengan 2x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat kita kalikan juga dengan min 2, menghasilkan min 4x kuadrat. Kemudian kita kurangi 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, 0. 5x kuadrat dikurang min 4x kuadrat sama dengan 9x kuadrat. Lalu ini kita turunkan min 7x-nya ditambah 1. Kita lanjut, 9x kuadrat dibagi x sama dengan 9x. Lalu kita kalikan 9x dikali x sama dengan 9x kuadrat. 9x dikali min 2 sama dengan min 18x. Kita kurangi 9x kuadrat dikurang 9x kuadrat sama dengan 0. Min 7x dikurang min 18x sama dengan 11x. Tambah satunya kita turunkan ke bawah. Selanjutnya 11x kita bagi dengan x sama dengan plus 11. Lalu kita kalikan masing-masing ya. 11 kali x sama dengan 11x. Kemudian 11 dikali min 2 sama dengan min 22. Kita kurangi 11x dikurang 11x sama dengan 0. 1 dikurang min 22 sama dengan 23. Nah, 23 ini merupakan sisa pembagian atau Sx, dan 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 11 adalah hasil bagi atau Qx. Oke, berikutnya kita berikan contoh lain di mana pembaginya merupakan bentuk kuadrat. Ya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat ditambah 15x min 8 oleh x kuadrat min 3x plus 5.
Seperti biasa, yang dibagi kita letakkan di dalam, yang pembaginya kita letakkan di luar. X pangkat 4 dibagi X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian kita kalikan X kuadrat dikali X kuadrat sama dengan X pangkat 4. X kuadrat dikali min 3X sama dengan min 3X pangkat 3. X kuadrat dikali 5 sama dengan 5X kuadrat. Kemudian kita kurangi. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 sama dengan 0. Lalu karena polinomialnya tidak ada yang berpangkat 3 variabelnya, sama saja kita mengurangi 0 dikurang min 3X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3. Ya, kemudian min 6X kuadrat dikurang 5X kuadrat sama dengan min 11X kuadrat. Lalu 15X-nya kita turunkan, min 8-nya juga. Kita bagi kembali, 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat sama dengan 3X. Lalu kita kali, 3X dikali X kuadrat sama dengan 3X pangkat 3. 3X dikali min 3X sama dengan min 9X kuadrat. 3X dikali 5 sama dengan 15X. Kemudian kita kurangi, 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 sama dengan 0. Min 11X kuadrat dikurang min 9X kuadrat sama dengan min 2X kuadrat. 15X dikurang 15X sama dengan 0, lalu min 8-nya kita turunkan. Min 2X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan min 2. Min 2 dikali X kuadrat sama dengan min 2X kuadrat. Min 2 dikali min 3X sama dengan 6X. Min 2 dikali 5 sama dengan min 10. Kita kurangi lagi. Min 2X kuadrat dikurang min 2X kuadrat sama dengan 0. Lalu tidak ada variabel X ya. Jadi 0 kita kurang dengan 6X sama dengan min 6X. Min 8 dikurang min 10 sama dengan 2. Nah, ini min 6X ditambah 2 merupakan sisa pembagian, dan X kuadrat ditambah 3X min 2 merupakan hasil baginya ya. Jadi caranya sama meskipun pembaginya berbeda jenis. Berikutnya metode Horner. Kita gunakan contoh yang sama dengan cara yang bersusun tadi. Bedanya, kita tuliskan dulu koefisien dari pangkat yang paling tinggi. Berarti ada angka 2, kemudian angka 5, min 7, dan 1. Dibagi dengan X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Angka pertama, 2-nya kita turunkan, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita letakkan di bawah angka 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Min 7 ditambah 18 sama dengan 11. 11 dikali 2 sama dengan 22. Nah, 1 ditambah 22 sama dengan 23. 23 ini merupakan sisa pembagian. Hasilnya sama ya dengan cara yang bersusun tadi. Dan 2, 9, 11 ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Karena polinomialnya X pangkat 3 kita bagi dengan X, maka pangkat tertinggi dari hasil baginya yaitu X pangkat 2. Nah, seperti ini ya. 2X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 11 ini merupakan hasil baginya. Berikutnya polinomial dibagi dengan AX min B. Contohnya, tentukan hasil dari 4X pangkat 3 min 7X tambah 10 dibagi dengan 2X plus 3. Berarti nanti X-nya sama dengan min 3 per 2 ya. Kita tulis koefisiennya dari pangkat tertinggi yaitu 4, 0, min 7, dan 10. 0 ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, 4-nya kita turunkan. 4 kali min 3 per 2 sama dengan min 6. 0 ditambah min 6 sama dengan min 6. Min 6 dikali min 3 per 2 sama dengan 9. Min 7 ditambah 9 sama dengan 2. 2 dikali min 3 per 2 sama dengan min 3. 10 ditambah min 3 sama dengan 7. Nah,
7 ini merupakan sisa pembagian. Dan 4 min 6, 2 ini merupakan koefisien dari HX ya, belum hasil baginya. Hasil baginya itu 4x kuadrat min 6x ditambah 2 dibagi 2. Kenapa? Karena pembaginya memiliki koefisien variabel x-nya ada angka 2. Jadi harus dibagi 2 ya, sehingga menghasilkan 2x pangkat 2 min 3x tambah 1. Oke, berikutnya kita berikan contoh pembaginya berbentuk kuadrat yang bisa difaktorkan ya. Kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan x min 3 dikali x plus 1. Tulis koefisiennya dari pangkat tertinggi 2, min 5, 0, dan 10. 0 itu merupakan koefisien dari x ya. Kita bagi dulu dengan x yang pertama, yaitu sama dengan 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Min 5 tambah 6 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Dan 3 dikali 3 sama dengan 9. 10 ditambah 9 sama dengan 19. Nah, 19 ini merupakan sisa pembagian yang pertama atau S1. Kemudian kita bagi dengan X yang kedua, yaitu X-nya sama dengan min 1 ya. 2 kali min 1 sama dengan min 2. 1 tambah min 2 sama dengan min 1. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah sisa pembagian yang kedua atau S2. Hasil baginya yaitu 2X min 1 ya. Nah, untuk sisa pembagiannya rumusnya sama dengan S2 dikali X min X1 ditambah S1 ya. Tinggal masukkan ke persamaan, ketemu sisa pembagiannya 4X plus 7. Ya, cara yang ketiga itu metode Horner-Kino, di mana nanti kita akan mencari K1 dan K2-nya dengan rumus yang tertera seperti itu. Nah, jadi kalau dibagi dengan bentuk kuadrat itu kan bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan min 3. Sehingga kita mendapatkan K1-nya sama dengan 3 dan K2-nya sama dengan min 2. Langkah pertamanya sama dengan metode Horner, tulis koefisien dari pangkat tertinggi, yaitu 3, 0, min 4, 5, dan min 1. Kita tulis K1-nya di bagian atas dan K2-nya di bawahnya. Kita turunkan angka 3-nya ke bawah, 3. 3 kali min 2 sama dengan min 6. Kita letakkan di situ, dan 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Kita letakkan di bawah angka min 6. Ya, jadi miring ya ke kanan. 0 tambah min 6 sama dengan min 6. Min 6 kali min 2 sama dengan 12. Min 6 kali 3 sama dengan min 18. Ya, seperti itu. Kita jumlah kembali, min 4 tambah 9 tambah 12 sama dengan 17. 17 kali min 2 sama dengan min 34. 17 kali 3 sama dengan 51. Nah, kemudian min 1 tambah 51 sama dengan 50. Min 47 dan 50 ini merupakan koefisien dari sisa pembagian ya. Jadi ada dua angka paling belakang itu sisa pembagian, dan yang bagian depan ini 3 min 6 17 merupakan koefisien dari hasil bagi. Sehingga hasil baginya yaitu 3x kuadrat min 6x tambah 17. Dan sisa pembagiannya min 47x ditambah 50. Berikutnya yaitu tentang teorema sisa. Untuk yang pertama berbunyi, jika suatu polinomial Px berderajat n dibagi x min k, maka sisa pembagiannya adalah P dalam kurung K. Contoh, tentukan sisa dari pembagian polinomial Px sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 13 oleh x plus 1. Nah, kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu, x plus 1-nya, sehingga x-nya sama dengan min 1. Kemudian kita substitusi min 1 ke Px. Ya, jadi x-nya kita ganti dengan min 1, menghasilkan P min 1 sama dengan 6. Nah, 6 ini merupakan sisa pembagiannya ya. Lanjut untuk teorema sisa yang kedua. Jika suatu polinomial Px berderajat n dibagi Ax min B, maka sisa pembagiannya adalah P dalam kurung B per A. Contoh, tentukan sisa dari pembagian polinomial Px sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 10 oleh 3x min 2.
3x min 2-nya kita sama dengankan 0 terlebih dahulu, kemudian x-nya sama dengan 2/3. 2/3 ini kita substitusi ke dalam PX ya, sehingga menghasilkan P 2/3 sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah sisa pembagiannya. Teorema sisa yang ketiga ya, berbunyi jika suatu polinomial PX berderajat n dibagi x min x1 dikali x min x2, maka sisa pembagiannya adalah AX plus B. Ya, coba kita lihat contohnya. Jika suatu polinomial PX dibagi X plus 2 bersisa 14 dan dibagi X min 4 bersisa min 4, maka PX dibagi X kuadrat min 2X min 8 bersisa. Nah, X kuadrat min 2X min 8 ini jika difaktorkan hasilnya X plus 2 dikali X min 4, sehingga sama saja PX ini dibagi dengan X plus 2 dan dibagi dengan X min 4. Kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu, X plus 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 2. Ketika kita substitusi P min 2, katanya sisanya 14, maka bisa kita sama dengankan menjadi 14. Karena sisa pembagiannya berdasarkan teorema yaitu AX plus B, bisa kita tulis menjadi min 2A plus B sama dengan 14. Kemudian berikutnya X min 4, itu kita sama dengankan 0 juga, sehingga X-nya sama dengan 4. Kita substitusi ke dalam PX ya, maksudnya ke dalam polinomialnya P4 sama dengan min 4, karena sisanya berdasarkan teorema itu AX plus B, maka X-nya kita ganti dengan angka 4, yaitu A dikali 4 tambah B sama dengan min 4, 4A tambah B sama dengan min 4. Kemudian dua persamaan ini kita eliminasi, menghasilkan min 6A sama dengan 18, A-nya sama dengan min 3. Karena A-nya sama dengan min 3, kita substitusi sehingga menghasilkan B-nya sama dengan 8. Sisa pembagiannya yaitu AX plus B, A-nya min 3, B-nya 8, sehingga min 3X plus 8 adalah sisa pembagian. Dan yang terakhir yaitu teorema faktor, berbunyi seperti ini. X min 4 merupakan suatu faktor dari polinomial PX jika dan hanya jika P dalam kurung A sama dengan 0. Contohnya, salah satu faktor dari PX sama dengan X pangkat 3 ditambah KX kuadrat min X min 2 adalah X plus 2. Tentukan salah satu faktor lainnya dari PX ya. PX ini pasti memiliki 3 faktor karena pangkat 3. Yang pertama kita buat 0 terlebih dahulu untuk salah satu faktornya, yaitu X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, karena X plus 2 merupakan faktornya, maka ketika disubstitusi X-nya sama dengan min 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, min 2-nya kita substitusi ke dalam PX, kemudian kita sama dengankan 0 dan menghasilkan K-nya sama dengan 2. Kita kembalikan lagi ke persamaan awal menjadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 2. Nah, untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi lagi nih PX dengan X plus 2 dengan metode Horner yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti biasa, langkah-langkahnya metode Horner sama. Kita tulis dulu koefisiennya dari pangkat tertinggi. Kemudian kita bagi dengan min 2 ya. 1 turun, 1 kali min 2 sama dengan min 2. 2 tambah min 2 sama dengan 0. 0 kali min 2 sama dengan 0. Min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Min 1 kali min 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita mendapatkan koefisien hasil bagi yaitu 1, 0, dan min 1. Sehingga kita mendapatkan hasil baginya yaitu X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 ini dapat kita faktorkan menjadi X plus 1 dan X min 1. Sehingga faktor lainnya dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X min 2 adalah X plus 1 dan X min 1. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.